Ibu-ibu sekalian, selamat datang kepada ibu-ibu sekalian. Kita ada di pertemuan Virtus Women Sinode GKKD 7 Oktober 2022. Kita akan mengawali acara kita dengan sambutan dari Ketua Komisi Wanita Sinode GKKD, Ibu Indah. Kami persilahkan Ibu Indah. Shalom ibu-ibu semuanya, senang sekali sore hari ini kita bisa berjumpa setelah beberapa waktu lamanya kita tidak bisa berjumpa walaupun melalui Zoom, tapi saya percaya anugerah kasih setia Tuhan selalu menyertai setiap ibu-ibu semuanya. Sore hari ini saya percaya ini mengobati kerinduan kita setelah masa-masa yang kita alami, pandemi hampir 3 tahun ya, 3 tahun kita tidak berjumpa dan kita mengalami banyak hal di dalam masa-masa itu. Tapi saya percaya kita wanita-wanita Allah tidak terhanyut oleh masalah yang ada, tapi kita menjadi orang-orang yang bangkit. Amin. Boleh saya sore hari ini sama-sama kita sarangyo satu dengan yang lain. Ucapkan aku mengasihimu melalui sarangyo sore hari ini. Biarlah kasih antara kita ya terus terjalin. Kasih antara ibu-ibu di GKKD ini semakin terjalin dan Tuhan semakin memakai setiap kehidupan kita. Saya diingatkan akan Mazmur 68 ayat 11-12 itu tentang di perikopnya itu tentang perarakan kemenangan Allah, dan itu dikatakan di situ Tuhan menyampaikan sabda dan orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar, dan orang-orang tentara yang besar di sini itu berarti di dalam terjemahan lain dikatakan wanita-wanita, dan wanita-wanita itu berseru mengatakan musuh sudah dikalahkan, pasukan yang jahat sudah dikalahkan, dan kita wanita-wanita memiliki kemenangan. Musuh-musuh sudah kabur, dan sekarang kita menjadi wanita-wanita Sion yang mengumpulkan harta warisan dan membagi-bagikannya. Dan biarlah itu menjadi kita menjadi wanita-wanita yang hidup di dalam kemenangan hari demi hari. Apapun yang kita alami hari-hari ini, saya percaya anugerah dan kasih karunia Tuhan menyertai setiap kita. Marilah kita mulai saat ini satu dengan yang lain saling menguatkan. Mungkin di PDPD kita sudah ada kelompok-kelompok. Biarlah kita saling membangun, saling menguatkan dan menyatakan kemenangan Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Kita hidup menjadi wanita-wanita yang berpegang akan visi Tuhan, memiliki emosi yang dewasa, memiliki emosi yang berkarakter Kristus, dan memiliki mental yang berkemenangan dalam hal keuangan. Memang ada banyak hal kita alami waktu-waktu yang lalu, tapi kita percaya ketika kita memiliki mental yang bersama seperti Yesus, memiliki pengucapan syukur, memiliki mental berkemenangan, Tuhan akan memberkati setiap kita. Terima kasih. Saya berharap, saya berdoa momen malam hari ini, momen sore hari ini bukan sekedar momen biasa, tapi ibu-ibu, saudara dan saya dibangkitkan terus, diingatkan kembali bahwa kita menjadi wanita-wanita yang bertindak, wanita-wanita yang berkuasa karena ada roh Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih. Mari kita menikmati akan hadirat Tuhan. Mari kita menikmati akan kasih setia Tuhan. Buat setiap firman yang disampaikan, biarlah kita menerima dengan hati yang terbuka. Izinkan roh Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sarangyo sekali lagi. Sebelum kita memuji, menyembah Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Saya serahkan selanjutnya kepada Ibu Leni yang akan memimpin pujian penyembahan kita. Amin. Shalom. Shalom Virtus Women. Selamat sore kami sampaikan dari
GKKD Center Pakuwon Tower. Saya percaya setiap kita yang hadir hari ini siap untuk menerima berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Amin. Oke, abang host sudah berapa akun kah yang sudah bergabung bersama-sama dengan kita? Sudah berapa banyak yang bergabung per jam sekarang ini? 76. Sekali lagi shalom, selamat bergabung di acara Virtus Woman, pembawa keharuman Kristus. Kita kasih kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Nah, sebelum kita memuji dan meninggikan nama Tuhan, saya mau kasih hadiah buat ibu-ibu yang sudah bergabung. Yang pastinya menambah semangat kita sore hari ini. Saya akan kasih sebuah pantun. Siap ibu-ibu? Ya. Makan nasi hangat pakai ikan. Ya. Makin enak pula kalau ditambah bakwan. Hujan-hujan soalnya Bu di Jakarta nih ya. Selamat datang kami ucapkan untuk ibu-ibu bijak dan menawan. Gak cukup satu nih kayaknya ya, gak cukup satu supaya semakin bergelora ya. Sungguh manis rasanya gula. Gak kalah manis ibu yang pakai poni. Mama Eli nih pakai poni nih. Ya, ada lagi yang pakai poni di Zoom. Berarti ibu-ibu yang pakai poni ini manis semuanya. Baik hati dan harum pula semua Virtus Woman yang hadir di sini. Yeay. Puji Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan. Kita mau bersukacita bersama-sama dengan Tuhan dan seluruh Virtus Woman yang hadir. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap aku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan, oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tangan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tangan kita, ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sama-sama kita katakan, Yesus kaulah kekuatan. Yesus kaulah kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Dia angkat setiap kita, amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kita taklukkan bersama Tuhan. Lembah yang gelap aku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan, oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyata.
Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Senantiasa penuh dengan sukacita, bersukacita dalam segala situasi, membawa keharuman yang dinikmati oleh banyak orang. Amin. Sekali lagi boleh sama-sama dimanapun ibu-ibu terkasih berada sore hari ini, kita mau tinggikan nama Tuhan. Kita angkat tangan kita di depan Tuhan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, ku katakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sekali lagi ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Kami memuji Tuhan, kami menyerahkan kebesaran Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yeay. Glory be to God. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan melihat kami begitu berharga. Virtus woman. Wanita-wanita ini pakai Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kau angkat kami tinggi, kau berikan kami hati dan visi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersorak haleluya. Kami serahkan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Oh haleluya.
hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yes God, lebih dalam bersama-Mu Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan Tuhan, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita berikan kemuliaan terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom ibu-ibu, pembawa keharuman Kristus. Saya di tempat ini sudah mencium harumnya ibu-ibu dari seluruh daerah-daerah, dari seluruh tempat yang saat ini berkumpul. Senang sekali
Pembawa keharuman Kristus Sarangeo, kata Ibu Ketua kita. Puji Tuhan, hari ini judul yang akan saya bawakan adalah Pembawa Keharuman Kristus. Dari 1 Petrus 3 ayat 4 dikatakan, perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Saudaraku, kaum wanita-wanita yang cantik, yang sangat berharga di mata Allah adalah roh yang lemah lembut dan tentram. Roh yang lemah lembut dan tentram itu sekali lagi sangat berharga di mata Allah. Dia menghargai kita. Dia mau melihat dari roh kita yang lemah lembut, tentram. Nah saudaraku, roh lemah lembut dan tentram adalah hamba. Dan kalau hamba itu tidak ada yang dipertahankan. Kalau hamba itu adalah dia, kalau Ibu Ketua dan semua struktur dari Departemen Wanita bilang mati rasa. Ya, kalau hamba itu mati rasa, nggak ada yang dipertahankan, nol, semuanya untuk Tuhan. Dan dikatakan di sini wanita harum setia dengan perintah Allah untuk panggilan atau rencana atau visi Tuhan atau tujuan Allah, itu adalah wanita yang harum, wanita yang hamba, wanita yang dihargai oleh Allah, yang setia dengan tujuan Tuhan, rencana Tuhan, visi Tuhan. Semua setiap wanita, ibu-ibu saat ini yang berkumpul punya rencana Allah, punya tujuan Allah. Tuhan punya visi untuk setiap ibu-ibu. Tidak ada yang tidak punya visi. Dan kita mau setia melakukannya. Sehingga nama kita harum, pembawa harum dari Kristus. Contohnya adalah Maria. Maria dari Lukas 1 ayat 38, ketika ada malaikat bertemu dengan dia untuk memerintah dari Allah, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, ibu-ibu cantik, pembawa keharuman Kristus, katanya ketika ada berita yang sangat-sangat mencekam Maria. Tapi dikatakan aku hamba. Artinya dia sudah mati rasa. Dia nggak ngelihat lagi nanti bagaimana setelah dia diterangkan oleh malaikat. Arti dari tujuan Allah untuk mengandung Yesus. Dikatakan jadilah seperti perkataanmu. Jadi malaikat meninggalkan dia. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, orang-orang yang membawa berita harum Kristus itu adalah orang-orang yang yes dengan firman Tuhan. Apa firman Tuhan? Bahkan dikatakan di Lukas 2 ayat 19, waktu gembala-gembala datang menyatakan surga terbuka, maka ada laskar Allah. Ada perkataan-perkataan yang supranatural. Ada perkataan-perkataan dari malaikat yang mempertanyakan apa artinya. Tapi orang yang pembawa berita Kristus, mengharumkan Kristus, maka rohnya lemah lembut dan tentram dan aman. Dia katakan dia menyimpan dalam hati dan merenungkan. Hidup dengan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Padahal ibu-ibu, kalau ibu-ibu ada di posisinya Maria, Maria itu mengandung Yesus dan pasti dia dirajam. Ini harganya dia dirajam kalau orang-orang tahu bahwa dia tidak punya suami mengandung. Lalu bagaimana dia harus putus dengan tunangannya? Bagaimana tunangannya memikirkan, kenapa tunangan saya hamil? Dan kalau dia memikirkan lagi, bagaimana dengan keluarganya, orang tuanya, masyarakatnya, sungguh malu. Tapi orang yang lemah lembut rohnya, tentram, maka dia yes dengan firman Tuhan. Dia jadi hamba dengan firman Tuhan.
Dia percaya 100%. Mentalnya mental kemenangan di dalam Tuhan. Dia tahu firman Tuhan full power. Firman Tuhan berkuasa. Ini Maria. Maria punya visi Tuhan. Sungguh luar biasa. Allah menaruh panggilannya. Di dalam kandungannya lahir Yesus juru selamat dunia. Lahir Yesus yang mengampuni dosa. Lahir Yesus yang menawarkan, yang menerima Yesus ke surga. Satu tawaran yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Hanya Bapa di surga dan Yesus yang melakukannya. Dan dipakai wanita hebat yang harum namanya. Dan yang sering kita mendengarkan, yang sering kita lihat di Alkitab ceritanya banyak dikumandangkan oleh karena dia melakukan panggilan Tuhan dan panggilannya itu sungguh luar biasa. Nah, sekarang Esther dari 4 ayat 16. Saya baca, pergilah kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku, janganlah makan dan janganlah minum. Berapa hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Orang yang hidup di dalam suara Tuhan, panggilan Tuhan, tujuan Tuhan, dia pasti orang yang berdoa, orang yang bergantung pada Tuhan, orang yang pegang firman Tuhan, orang yang mati rasa. Apapun yang Tuhan mau lakukan, dia tidak lihat suaminya, dia tidak lihat anaknya, dia tidak lihat anggota keluarganya, ibu-ibu pendeta di sini, pendeta muda, penatua yang punya jemaat, yang melayani jemaat juga masyarakat. Dia tidak lihat kondisi keadaan dunia di luar firman Tuhan. Seperti Esther, tadi Maria. Bahkan Esther katakan, biar kalau mati sekalipun, dikatakan dari Esther 4 ayat 16, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadapi raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Orang-orang yang membawa harum Kristus. Orang-orang yang berani mati. Yang tidak ada yang dipertahankan. Bahkan nyawanya sekalipun. Karena visi Tuhan, dia bebaskan orang Yahudi yang akan dihabiskan, akan dibunuh, lalu memberantas kejahatan, yaitu Haman yang sedang mau memberantas orang Yahudi di istana, banyak kejahatan-kejahatannya. Orang yang punya keharuman, membawa keharuman Kristus, dia pasti berani mati. Dan dia berani menghadap raja sekalipun bayarannya mati. Karena dia mau membela orang-orang Yahudi yang dikatakan oleh Mordekai, bapak angkatnya. Dan saudara, akibatnya dia sangat dikasihi raja. Dia diangkat sebagai ratu. Orang-orang yang mati rasa, orang-orang yang tidak mempertahankan dirinya, orang-orang yang masuk dalam panggilan Tuhan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang berkat Tuhan yang the best. Dan dia akan mendapatkan kepala bukan ekor. Anaknya, suaminya seperti Maria, anaknya terkenal. Anaknya melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Mau mati di kayu salib. Anak kita akan Tuhan berperkara. Kita akan Tuhan berperkara di dalam pelayanan kita dan lain-lain. Seperti Esther tadi. Lalu sekarang yang terakhir adalah Rut. Rut 2 ayat 11-12. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan itu, ibu bapamu dan tanah kelahiranmu. Orang-orang yang membawa berita harum Kristus. Orang yang berani mati. Orang yang meninggalkan segala-galanya untuk panggilan Tuhan. Orang yang memfasilitasi
suaminya masuk dalam panggilan Tuhan, yang membawa anak-anaknya dalam panggilan Tuhan. Hanya itu di dalam kehidupannya, tujuannya, karena dia tahu persis Allah punya panggilan untuk setiap pribadi, baik anaknya, baik suaminya, baik anggota gerejanya, baik diaken-diakennya. Dan Rut meninggalkan bangsanya, orang tuanya, oleh karena ada suara hati panggilan untuk mengikut mertuanya Naomi. Sebenarnya Naomi itu tidak punya apa-apa, tidak ada masa depan, miskin. Dia tidak punya apa-apa, tapi dia punya panggilan Tuhan. Dia mau setia, dia mau ikut apapun. Bahkan dikatakan sampai maut sekalipun yang memisahkan, aku akan terus hidup bersama mertuanya. Orang-orang yang hidup dalam keharuman Kristus, pasti dia mati rasa ikut Tuhan segala-galanya, yes dengan firman Tuhan. Dan kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Orang yang setia sungguh luar biasa. Dan Rut pada waktu itu dia Allahku, di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada mati. Saudara, jangan dibilang kalau mertua dengan anak mantu itu tidak ada cinta kasih seperti anak kandung. Ada kisah pembawa hagum Kristus. Oleh karena panggilan Tuhan, oleh karena tujuan Tuhan persis ada dalam hidupnya, dia rela setia sampai mati. Dan saudaraku mau tahu, orang-orang yang rohnya lembut, yang tentram rohnya, artinya yang hamba, yang tidak ada dipertahankan, yang mati rasa, maka dia ikut visi Tuhan. Kalau kita tahu anaknya Boas, suami daripada Rut itu adalah Isai, ayahnya Daud dan turunan Yesus. Dia memberikan satu visi Tuhan, lahirnya Yesus. Kalau tidak, banyak kendala untuk tidak lahir Yesus. Semua diselamatkan, semua mengampun dosa. Kalau terima Yesus, visi yang luar biasa. Dan Rut mau setia, Maria mau setia, Esther mau setia. Ibu-ibu di tempat ini, ibu-ibu yang saat ini sedang berjum-jum ria bersama dengan Sinode GKD Jakarta, juga orang-orang yang setia. Sekalipun di sekeliling kita sekarang kolaps ekonomi, tentang keuangan pasti dipikirkan dengan ibu-ibu, nanti kita dengar tentang keuangan. Dan sekalipun secara politik, sekalipun keamanan sangat menakutkan, tapi orang yang punya tujuan hidup dan menjalankannya aman 100%. Firman Tuhan yang katakan. Amin. Mari kita ikrar saat ini bersama-sama. Kita berkata-kata, ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami ikrarkan, kami mau setia, kami mau roh yang tentram, roh yang lemah lembut, hamba untuk Engkau tidak bersyarat. Dan kami mengikuti Engkau sampai selama-lamanya sebagai istri hamba Tuhan, menjadi fasilitas untuk visi suami dan anak-anaknya semua masuk dalam visi sebagai ibu memfasilitasi, dan untuk semua diakennya, dan semua untuk pekerjanya, dan semua untuk masyarakat, dan semua untuk gereja anggotanya. Dia menjadi fasilitas pembawa keharuman Kristus kemana-mana. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi kita kasih emotikon
yang meriah buat Mam Eli di setiap akun yang ada, akun Zoom kita boleh kasih emoticon love atau kita kasih emoticon apa namanya itu terompet. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang meriah buat suara Tuhan yang barusan disampaikan oleh Mam Eli. Setia dalam visi, amin. Amin, puji Tuhan. Saya percaya setiap kita bergelora. Kita semakin bersemangat di dalam Tuhan. Nah, sebelum masuk ke sesi selanjutnya, musiknya ini udah mantap nih, kayak tanda-tanda ada ini nih, ada yang menarik ya, menarik saat ini. Nah, ibu-ibu yang terkasih, ada hadiah spesial sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya. Ada 3 orang yang spesial hari ini, semuanya spesial tapi 3 orang ini hari ini mendapatkan hadiah karena sebentar lagi kita akan masuk ke dalam games. Games apa ya? Coba ditampilkan oleh Abang ya. Nah, apakah nama game kita? Nama gamenya adalah The Prize is Right. Nah, setiap kita pasti ibu-ibu ya senang belanja gitu. Kadang nggak cukup ke satu toko, ke toko sebelah gitu ya. Cek toko sebelah kira-kira lebih murah atau lebih mahal gitu ya. Walaupun agak berjarak 1 sampai 2 kilometer nggak apa-apa. Yang penting dapat harga lebih murah 500 atau 1.000 rupiah. Jadi itu membuat kita semangat ya. Benar ibu-ibu ya. Nah, kalau sekarang kan sudah nggak ada, udah ada toko online ya. Jadi kita juga suka cek ada toko online 1, toko online 2. Nah, cara bermain kita, sebentar saya akan menampilkan sebuah gambar produk. Ya. Beserta nanti ada 3 pilihan harga. Jadi misalnya saya gambarkan produknya itu adalah susu gitu ya. Nanti ada pilihan A, B, dan C, pilihan harganya. Nah, ibu-ibu bisa memilih dari 3 pilihan tersebut mana harga yang paling sesuai. Nah ya, jadi pilihlah. Nah, harga yang paling sesuai dikirim di kolom chat ya, jangan SMS ke saya ataupun WA ke saya. Nggak bisa ya, nggak bisa. Walaupun jawabannya benar dan paling cepat nggak bisa ya, dianggap tidak valid ya. Jadi ibu-ibu harus mengirimkan di kolom chat. Nah, sebagai untuk uji coba ya, apakah kolom chatnya udah bisa dikirimkan pesan? Coba diklik kolom chatnya, dikirim kata-kata saya siap main games. Coba Abang Host, ada yang ngirim berhasil nggak? Saya udah siap main game, saya siap main game. Udah pada ngirim Abang Host? Oke, mantap, saya joget dulu sambil nunggu yang lain juga mengirimkan pesan. Saya sudah siap main game. Mantap ya, kita siap-siap masuk ke soal yang pertama. Oke, munculkan gambarnya. Nah, tadi kan wanita yang membawa keharuman ya, kita perlu pakai body lotion gitu loh. Ya kan? Nah, hari ini ada Scarlett Brightening Body Lotion original 300 ml. Coba Abang tampilkan apa aja pilihan harganya. Yang pertama, itu harganya adalah 80.000. Nah, kira-kira nih harganya berapa? Yang kedua 57.000, yang ketiga 69.000. Kita hitung sampai 10 detik. Silakan klik yang paling tepat dan paling cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita tutup. Jeng. Nah, ya udah. Jawaban yang benar udah dikunci ya, Abang Host ya, udah ada pemenangnya ya, dikunci ya. Jawaban yang paling benar adalah mana jawabannya Bang? Ting, ting, ting. Iya, buka. Iya benar, jawabannya adalah B. 57.000 rupiah. Zep. Oke, nanti kita informasikan pemenang. Kita masuk ke soal yang kedua. Nah, nanti kalau yang pemenang-pemenangnya ini bisa dimasukkan jadi seksi dana usaha ya. Oke, soal yang kedua, nah benar, selain wangi gitu ya, ibu-ibu yang virtuoso ini juga suka masak gitu ya. Atau minimal ngangetin makanan dari GoFood ya, atau GrabFood boleh juga. Nah, ini adalah panci
panci Maxim Valentino wajan penggorengan teflon anti lengket. Wes, ini anti lengket ya. Kira-kira berapakah harganya? Pilihan pertama ya 138.000, pilihan kedua 270.000, pilihan ketiga 105.000 rupiah. Silakan dipilih. Saya joget dulu. Asik. Sampai musik ini berakhir ya. Boleh dipilih yang tercepat dan paling benar. Des. Oke, ini baru pas nih sehati ya. Oke. Dan jawaban yang paling benar dikunci ya Abang Host ya. Oke, sudah dapat pemenangnya. Dan ternyata harga yang paling mendekati adalah 138.000 rupiah. Oke, panci ya. Soal kita yang terakhir untuk babak yang pertama. Nah, sayang anak, sayang cucu mungkin ya. Ya, ini ada susu BB Love dengan berat 800 gram, umur 0 sampai 6 bulan. Nah, kira-kira coba-coba inget ya waktu itu ya berapa ya? Gitu, atau pas belanja kemana gitu yang lihat harganya. Nah, kira-kira kalau harga susu formula BB Love 800 gram ini berapa ya? Yang pertama 244.900. Yang kedua 99.600. Dan yang ketiga 144.400. Silakan dipilih. Saya mau joget lagi sekali lagi. Boleh ikutan joget juga kalau yang sudah milih. Pakai jempol tangan, boleh jempol kaki juga ikutan. Yeay, sudah ada pemenangnya ya. Pemilih yang belum saya sebutkan ya. Dan jawabannya adalah harga yang paling mendekati adalah Drag 144.400. C jawabannya. Oke, sesi yang pertama ini kita sudah selesai. Sudah ada 3 pemenang, akan diinformasikan di akhir acara. Jangan lupa stay tune dan tetap semangat. Puji Tuhan. Kita lanjut ke sesi selanjutnya bersama Ibu Sarah Dorina. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Salam semuanya ibu-ibu, kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Saya akan share screen terlebih dahulu ya. Sudah terlihat ibu-ibu? Ya, di sesi ini kita akan langsung lanjut saja. Di sesi ini kita akan belajar tentang emosi yang dewasa ya, bukan hanya sehat, tetapi kita memiliki emosi yang dewasa karena tidak akan pernah terjadi kedewasaan seperti yang Tuhan mau, kita menjadi mempelai Kristus yang dewasa yang akan dipersandingkan dengan Dia tanpa kita memiliki emosi yang dewasa. Tadi Mamelu sudah katakan ya, begitu banyak krisis-krisis yang terjadi, apalagi sejak pandemi ya, krisis ekonomi, mungkin perang ya, Rusia dan Ukraina, politik, keamanan, banyak krisis yang terjadi, mungkin yang kita hadapi juga akibatnya. Tapi krisis paling Permisi Ibu Sarah, mohon maaf menginterupsi, masih bentuk PowerPoint Bu, belum slideshow. Oh, belum slideshow ya? Iya belum, masih PowerPoint Bu. Sorry. From Saya beginning. Stop Boleh share dulu ya. Sorry. Iya. Sorry. Malah itu background. Dari diklik from beginning bisa Bu, atau kita bisa bantu dari sini? Ya, Ibu mungkin bisa klik dulu slideshow, baru pilih share screen. Baru dipilih slideshow-nya Bu.
Ya, puji Tuhan, Bu. Ah, Sudah berhasil. Tinggal kamera ibu buka. sorry. Oke. Ya, kita lanjut ya. Krisis yang paling menyedihkan di dunia adalah krisis identitas diri atau jati diri. Selain kita mengenal Tuhan, hari ini kita mau belajar mengenali diri kita sendiri ya, mengenal diri sendiri, mengenal suami, mengenal anak-anak ya. Karena identitas diri ini adalah penilaian yang dibuat seseorang terhadap dirinya sendiri. Bila identitas diri negatif, maka yang terekspresi keluar lewat kata-kata dan perbuatan juga negatif. Bahkan kadang-kadang seringkali auranya gitu ya, ketika kita bergaul akan membawa satu suasana negatif ya. Hari ini kita mau berefleksi, kita mau membangun identitas diri kita yang sesungguhnya dalam Kristus dan memiliki emosi yang dewasa. Juga mengalami pemulihan identitas diri dan luka-luka emosi yang menjadi menjadi sumbatan luka-luka emosi yang membuat kita menjadi tidak memiliki emosi yang dewasa. Kalau saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, emosi ini adalah luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat. Jadi seperti reaksi ya, kalau saya lihat ya, sebentar saja. Dan keadaan dan reaksi psikologis dan fisiologis seperti kegembiraan, kesedihan, keharuan, kecintaan, keberanian yang bersifat subjektif. Atau ketiga, cara meluapkan perasaan, marah, sedih, kecewa, senang, dan bahagia. Itulah yang dinamakan dengan emosi. Bukan selalu emosi itu selalu hal yang negatif. Hari ini kita mau belajar dengan satu kisah di dalam Alkitab ya. Kita belajar tentang Yefta. Ini tidak berbicara tentang gender ya, walaupun Yefta ini laki-laki, tetapi kita mau belajar dari kisah hidup Yefta. Kalau kita mendengar nama Yefta, mungkin ibu-ibu pasti sudah sering ya, ataupun sudah berkali-kali membaca di dalam Hakim-Hakim. Yefta ini dikatakan sebagai seorang yang pahlawan yang gagah perkasa. Dia orang Gilead, anak dari seorang pemimpin Gilead. Gilead ini satu suku di antara suku Efraim dan Manase ya. Dan dia gagah perkasa, bahkan kalau di terjemahan lain dikatakan prajurit yang pemberani, tangguh ya. Kalau kita lihat virtuous lah ya, mirip-mirip kita lah sebenarnya ya. Kalau yang digambarkan kuat, cail katanya ya. Tetapi punya latar belakang anak perempuan, seorang perempuan Sundal ya. Dan tinggal bersama istri dan anak-anak sah. Jadi mungkin kita bisa membayangkan apa yang dialami Yefta kecil, dari dia kecil tinggal bersama dengan ibu, kalau dibilang ibu tiri lah ya, dan kakak tiri dan adik-adik tirinya. Dia pernah mengalami diusir dari rumah ketika dia semakin beranjak dewasa, diusir dari rumah karena ibu tiri dan kakak adiknya tidak ingin dia mendapat warisan ya. Dan menjadi ketika diusir dia pergi ke Tanah Tob, berkumpul bersama-sama dengan perampok-perampok, menjadi seorang perampok ya. Kita lihat ini kisah hidup Yefta. Berikutnya, Yefta ketika dia menjadi seorang pemimpin, dia akan berperang dengan Amon, ya, Bani Amon. Tapi kita pasti ingat ya bagaimana Yefta ini bernasar kepada Tuhan bahwa siapa yang keluar ya dari rumahnya pertama kali akan dipersembahkan kepada Tuhan kalau dia menang perang. Ya. Padahal kalau kita lihat ibu-ibu ya, dalam Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai 30 dikatakan, lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Saya bold, mungkin bisa lihat semuanya ya. Roh Tuhan menghinggapi Yefta. Dan saya bold lagi ke bawahnya, lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan. Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, katanya ya. Jadi kita melihat bagaimana pengurapan Tuhan, roh Tuhan tidak cukup bagi Yefta untuk dia yakin bahwa ketika dia berperang melawan Bani Amon itu, maka dia akan menang. Kenapa dia bernasar? Yefta bernasar karena dia takut kalah. Takut kalah, mungkin dia berpikir dalam hatinya, kalau kalah gimana? Kalau kalah apa kata orang? Kalau kalah, membuat dia takut gagal. Akhirnya dia bernasar. Padahal di ayat itu sudah disebutkan roh Tuhan menghinggapi atau mengurapi Yefta. Juga Yefta ini membunuh 42.000 suku
orang Efraim ya. Orang Efraim ini sama, mereka sama-sama suku di Israel ya. Mereka sudah dikatakan tadi bahwa Gilead ini di antara Manasye dan Efraim ya. Karena satu pertanyaan, mereka berkata kepada Yefta, "Mengapa engkau pergi memerangi bangsa Amon tanpa mengajak kami?" Memang suku Efraim mengatakannya dengan marah ya. Tetapi kata-kata "mengapa engkau pergi memerangi bangsa Amon tanpa mengajak kami" itu membuat Yefta berperang dan membunuh 42.000 suku Efraim. Jadi kata-kata "mengapa engkau pergi" itu berbeda yang didengar Yefta. Siapa kamu? Sok hebat, sok jago, ya, sok jago. Kalau bahasa Batak bilang pejogo johon ya gitu kali ya, bahasa Bataknya gitu ya. Dan siapa kamu gitu ya? Dan itu membuat Yefta akhirnya mengalami amarah yang luar biasa, akhirnya membunuh 42.000 suku di Efraim ya. Kita melihat ini menjadi contoh bagi kita bagaimana apa yang kita alami, seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi pengalaman-pengalaman dia dari dia kecil, dari dia masa lalu itu akan membuat ketika tidak diproses akan melihat seperti Yefta, a man who misunderstood God katanya ya. Firman Tuhan katakan, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan mengatakan dia memberikan hati yang baru, hati yang keras, katanya dijauhkan daripada kita ya. Tetapi Tuhan katakan, jagalah hati. Dia katakan kepada semua kita, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena di dalam hati ini terdapat, kalau dikatakan jaga berarti kita nih, kita bukan Tuhan ya, kita harus menjaganya. Di dalam perasaan, dalam hati kita ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran itu bisa jahat baik, perasaan bisa baik jahat, tidak enak, kehendak jahat dan baik. Makanya kata firman Tuhan dalam Markus 7 ayat 20-22 katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, diulangi sekali lagi ya, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Pikiran itu masih di pikiran ya. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, itu semua datang dari hati. Makanya Tuhan katakan, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Nah, Ibu-ibu, kita mau belajar hari ini tentang sumber identitas yang salah dan luka emosi. Ya. Sumber identitas diri yang salah dan luka emosi diawali karena dosa. Ketika kejatuhan manusia di dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka dia tidak bisa lagi melihat dalam sudut pandang Tuhan. Yang pertama, relasi dia dengan Tuhan putus. Karena katanya yang memisahkan kita dengan Tuhan adalah dosa ya. Relasi dengan Tuhan putus, dia merasa tidak dikasihi Tuhan, dibuang, dia merasa tidak berharga, dia merasa tidak dikasihi, yang tadinya mungkin selalu bersama-sama dengan Tuhan ya, tidak dikasihi, dan dia diusir dari Taman Eden. Diusir dari Taman Eden, Tuhan katakan ya, dengan susah payah engkau akan mengandung, dengan susah payah engkau akan bekerja keras, engkau akan menghancurkan kepala ular, ular akan tumitmu katanya ya. Jadi tadinya yang di Taman Eden aman, di luar sana harus kerja keras, harus bersusah payah, maka hilang rasa aman. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, keempat hal ini hilang dari hidup kita. Dan akhirnya kita sepertinya mungkin selalu menginginkan ini. Dan kita lihat contohnya ya, contoh dalam keluarga pertama di muka bumi, Adam, Hawa, Kain dan Habel ya, dalam Kejadian 4 ayat 3-4 itu Kain dan Habel beribadah kepada Tuhan dengan mempersembahkan persembahan.
persembahan Kain ditolak oleh Tuhan dan persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Yang ditolak itu persembahannya, tapi Kain merasa yang ditolak Tuhan adalah dirinya. Makanya dia akhirnya marah, mukanya muram, bukan persembahannya tapi dirinya. Karena apa? Kain juga turut merasakan kehilangan akibat dosa. Dan ini diturunkan kepada kita semua. Dan diawali dengan dosa, akhirnya identitas yang salah ini atau luka emosi didapatkan dari keluarga. Karena katanya tidak ada keluarga yang sempurna. Karena apa? Orang tua kita juga sekarang semua sudah orang tua ya. Orang tua kita juga sudah berdosa. Kakek nenek kita yang mengasuh orang tua kita juga sudah jatuh ke dalam dosa. Sehingga ini turun ya. Kebutuhan dasar emosi manusia ini turun kepada keluarga pribadi. Akhirnya di dalam keluarga bagaimana orang tua kita mengasuh ya, pola asuh bagaimana kita dibesarkan. Apa yang sering diucapkan kepada kita. Saya pernah melihat ya seorang ratu kecantikan lah ya, ratu kecantikan dari Amerika Latin, dia sangat cantik. Ketika saya lihat dia diwawancara waktu itu di Oprah Winfrey ya, dia sangat cantik. Saya rasanya berdecak kagum juga melihat kecantikannya, kalau saya wanita ya, cantik banget gitu. Tapi ketika diwawancara, dia merasa tidak cantik. Dia merasa banyak perasaan-perasaan dia yang tidak seperti yang gambaran yang kelihatannya. Kenapa? Karena ternyata waktu dia kecil itu mungkin hidungnya pesek, dia agak gendut gitu-gitu ya. Dan ibunya mungkin suka memberi labeling kepada dia ya. Memberi kata-kata yang diucapkan, mungkin si pesek lah ya. Si pesek atau jadi akhirnya identitas dirinya salah. Ini juga ketika kita mengalami kekerasan fisik. Pukulan, tendangan, diikat di pohon, ya mungkin banyak hal gitu ya. Kekerasan fisik yang dialami. Kita pernah melayani satu bapak-bapak ya, suami istri, dan bapak-bapak ini setiap konflik dengan istrinya kabur. Setiap konflik dengan istrinya hal-hal kecil gitu ya, nggak pulang kantor, nginap di kantor. Karena apa? Ternyata ketika ditelusuri, dulu ketika dia remaja, dia pernah diikat di pohon, dan itu menjadi trauma bagi dia. Dia selalu ingin lari. Ya. Berikutnya adalah kekerasan verbal ya. Kekerasan verbal ini menjadi sumber identitas yang salah dan luka emosi dalam diri kita. Kekerasan verbal, dihina, direndahkan, dipermalukan, dikata-katain, disamakan dengan binatang, ya. Bahkan kadang-kadang mungkin sepertinya ketika mungkin orang tua marah gitu ya. Orang tua marah tidak bisa mengendalikan diri, mungkin dia sedih, kesal, mungkin karena mungkin anaknya nakal juga gitu ya. Tapi kata-katanya, apalah gunamu ya? Gak ada gunanya kau hidup. Nah, ini ya. Seringkali mungkin kata-kata verbal ini melukai ya, memberikan identitas diri yang salah. Nah, berikutnya kekerasan seksual. Kekerasan seksual mungkin kita tidak mengalami ataupun melihat gitu ya. Ini menjadi sumber identitas yang salah. Juga incest emosi ini seperti ini. Kita punya orang tua, suami istri orang tua, seharusnya mereka lah yang curhat gitu ya. Perasaannya, mungkin kemarahannya, kekecewaannya, suami istri yang curhat. Tetapi karena tidak ada komunikasi yang baik di dalam keluarga, akhirnya mungkin si mama curhatnya dengan anak gitu ya. Curhatnya dengan anak gitu ya. Perasaannya, amarahnya, curhat dengan anak, sehingga membuat luka atau identitas yang salah di dalam diri anak. Dibanding-bandingkan. Kakaknya lebih hebat, adiknya lebih kurang, kakaknya lebih cantik atau adiknya lebih cantik, dibanding-bandingkan. Terus kurang kasih sayang orang tua, mungkin karena kesibukan orang tua mencari penghidupan, ya kurang kasih sayang, ataupun kita tidak diasuh oleh orang tua kita, mungkin diserahkan kepada kakek nenek, ataupun diserahkan kepada paman bibi atau orang lain. Juga pengalaman hidup yang buruk, karena apa? Dunia juga sudah jatuh ke dalam dosa. Lingkungan kita sudah jatuh ke dalam dosa, sistem dunia jatuh ke dalam dosa, dan itu bisa melukai kita. Pengalaman buruk dari lingkungan kita, bullying, dihina, difitnah, trauma, kehilangan orang-orang yang dikasihi. Ini membuat menjadi sumber identitas yang salah dan luka emosi dalam diri kita. Ibu-ibu, dari pengalaman kita di dalam keluarga dan pengalaman kita dalam lingkungan, ada 4 identitas diri yang salah ya. Pertama,
menghukum diri. Condemnation ya, suka menuduh diri sendiri. Kita suka berpikir bahwa suka ngomong diri kita ini negatif ya. Suka merasa bersalah, suka merasa terintimidasi, takut salah, takut gagal. Jadi banyak ininya ya, takut-takutnya lah ini ya, menghukum diri kita sendiri. Kedua itu defensif atau membela diri ya. Banyak denial ya, atau mengabaikan, menganggap tidak ada. Susah diberi masukan. Merasa paling benar. Merasa tidak pernah salah. Kontrol ya. Arogan. Suka mengintimidasi. Pakai topeng. Jadi tidak apa adanya ya. Merasa baik-baik saja gitu ya. Pokoknya semuanya fine, baik-baik saja gitu. Manipulatif. Mengendalikan orang lain, mungkin caranya halus, tapi sebenarnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Ketiga ini perfeksionis. Perfeksionis menyangkali, menolak dia punya keterbatasan. Padahal semua kita punya keterbatasan. Menutupi kekurangan, ingin sempurna. Jadi bagus sebenarnya perfeksionis, tapi dalam batas ya. Ini perfeksionis ini yang salah ya, berlebihan. Merasa bertanggung jawab dengan semua hal ya. Jadi kayaknya sibuk pusing sendiri gitu ya. Dan dia menuntut dirinya sendiri, menuntut dan memperlakukan dirinya keras, dan akhirnya dia juga menuntut orang lain sesuai dengan standarnya. Seperti dia menuntut dirinya, dia menuntut orang lain. Dia selalu mungkin sering berkata, harusnya kakak ini, harusnya si ini, harusnya ini, harusnya ini. Yang keempat ini suka menyenangkan orang. People pleaser ya. Menghabiskan waktu untuk menyenangkan orang lain. Sulit berkata tidak. Suka kompromi nih. Jadi kalau air mengalir kemana dia ikut gitu. Tidak punya pendirian. Sulit mengambil keputusan. Ya. Sulit mengambil keputusan. Ibu-ibu ini identitas diri yang salah. Di antara keempat ini pasti kita punya salah satu atau salah dua. Ya. Mungkin bisa chat di kolom yang mana nih? Saya nih ya, kira-kira nih ya gitu. Ibu-ibu bisa saya lihat chat di kolom komentar. Saya 1, 2, 3, 4. Nggak ada yang chat. Udah, ditulis dalam hati aja ya. Ditulis dalam hati. Berikutnya ibu-ibu ya. Selain identitas diri yang salah, kita mau melihat luka emosi ya. Invisible katanya kalau di foto ini ya. Invisible tetapi tidak kelihatan, tapi belum tentu tidak ada. Bukan belum tentu. Tidak kelihatan, tetapi tidak berarti tidak ada. Ya. Luka emosi. Kalau luka di tangan kita mungkin terpotong gitu ya, berdarah, kita bisa lihat. Tetapi luka yang di dalam emosi kita, yang mungkin tadi ya akibat keberhargaan kita, itu tadi karena dosa ya, karena pola asuh di dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, ada luka-luka di dalam, tidak terlihat, tetapi bisa dirasakan. Itu akan keluar dari perkataan, perbuatan diri kita, gitu ya. Kalau sakit secara fisik ada gejala-gejalanya, dan luka emosi ini ada juga gejala-gejalanya ya. Gejala umum dari luka emosi pertama adalah overreaction, reaksi berlebih, seperti semuanya serba berlebih, over control, over cemburu, over agresif, kasar, suka mengendalikan secara berlebihan, bereaksi, gampang marah, semua over, bukan nggak boleh marah, tapi over ya, overreaction. Terus berikutnya perasaan bersalah. Ini tertuduh, menyalahkan diri sendiri. Ya, tadi ada identitas diri yang salah, bisa juga bersumber dari luka emosi kita. Tertuduh, menyalahkan diri sendiri, terintimidasi, mengkritik diri sendiri, merasa tidak mampu, merasa sepertinya tidak berdaya, lemah gitu ya. Ketiga, minder, rendah diri ya, penakut, mengasihani diri sendiri, takut apa kata orang. Selalu merasa kurang. Tadi kalau kita lihat Yefta ya, ada di sini nih ya, takut apa kata orang. Ya.
marah berlebih, overreaction. Ya. Terus kecemasan, curiga, takut gagal, takut salah, gampang panik. Ya. Depresi ini emosi-emosi negatif yang tertumpuk ya. Jadi marah disimpan, tertumpuk semuanya, tidak diproses ya. Marah, khawatir, takut gagal, sedih, semuanya ditumpuk. Akhirnya membuat stres ya dan atau depresi. Terus berikutnya ada adiksi atau kecanduan. Luka emosi ini gejala-gejalanya kecanduan, salah satunya kecanduan ya. Karena luka untuk mengalihkan melakukan sesuatu untuk merasa lega ya. Nah, itu addiction dia jadinya ya. Saya pernah melayani seorang istri, dia itu adiksi belanja. Bisa dalam 1 bulan dia menghabiskan, kan apalagi sekarang ya karena pandemi ya banyak online shop ya, menghabiskan 30-35 juta untuk berbelanja online. Dan banyak sekali barang-barang yang dia beli tidak perlu. Bahkan tidak ada yang tidak, dia beli tas nggak pernah dipakai gitu ya, nggak pernah dipakai gitu ya, beli ini beli itu ya. Tapi ditelusuri kenapa, ternyata karena mengalami kekecewaan yang di dalam hatinya, mungkin ada masalah dengan suami ya, ada masalah dengan suami. Jadi luka emosi ini gejalanya bisa adiksi, mungkin bisa juga adiksi yang lain, nggak hanya adiksi belanja ya, makan ya, banyak adiksi yang lain, ataupun bisa juga adiksi kerja ya, kerja gitu ya kan, karena apa, bisa memenuhi rasa keberhargaan kita ya. Nah, ketujuh mati rasa. Tadi kalau Ma'am Ella bagikan tentang mati rasa, ini ya karena visi, karena tidak mau bereaksi, karena mau selalu taat kepada firman. Kalau ini mati rasanya beda ibu-ibu ya. Saking terus menekan emosinya ya, tidak diproses emosinya, menjadi kebal ya, tidak punya perasaan atau seperti robot ya, bahkan tidak punya kepekaan ya, tidak punya kepekaan. Ini gejala-gejala umum luka emosi. Kita boleh melihat ibu-ibu ya, hari ini kita mau terus merefleksikan dari gejala-gejala ini. Aku masih ada nggak ya di mana ya? Karena ketika kita memahami diri kita, itu membuat satu langkah untuk satu perubahan di dalam kehidupan kita. Berikutnya, kita mau melihat ciri-ciri emosi tidak dewasa. Ya. Ini ada 14. Selalu ingin diperhatikan. Vacuum cleaner ya, pusatnya dia, yang ingin dia ya. Dia selalu ingin merasa lebih, ingin diperhatikan. Merasa diri paling benar. Ya. Sulit untuk menghargai sudut pandang orang lain. Ya. Jadi dia karena merasa benar, dia nggak mau mendengar, dia tidak ingin masuk memahami sudut pandang orang lain. Ini emosi tidak dewasa. Dikuasai keinginan sesaat, mau cara gampang dan kepuasan instan ya, apalagi sekarang begitu banyaknya ya tawaran-tawaran yang instan ya. Ini bahkan mungkin banyak sekali orang-orang ya, yang main itu bitcoin gitu ya. Akhirnya apa? Karena dikuasai keinginan untuk cepat kaya ya, ya. Bahkan mungkin pinjol ya, dikuasai keinginan untuk cepat menyelesaikan masalah. Suka menuntut, meminta orang lain untuk menyenangkan dirinya. Suka menuntut ini bisa kita lihat, mungkin bisa kita lihat kepada suami, kepada anak ya. Apakah pusatnya kita menuntut untuk suami, anak, maksudnya menyenangkan, memahami, pokoknya kita gitu ya. Merasa cukup puas dan bahagia jika memperoleh apa yang diinginkan. Berikutnya bereaksi cepat terhadap stres, kekecewaan, dan godaan hidup ya. Jadi kita bereaksi mudah gitu ya, mudah untuk stres, mudah untuk kecewa, dikit-dikit kecewa gitu ya, mengalami sesuatu yang tidak seperti yang kita inginkan, kita langsung kecewa. Merasa ditolak, ditentang jika ada yang tidak setuju dengan pendapatnya. Jadi tidak mau ya menerima pendapat orang lain. Sebenarnya agak mirip dengan yang pertama tadi ya. Mudah tersinggung, terluka, dan kemudian memendam perasaan duka itu ya. Jadi mudah tersinggung.
melihat sedikit langsung tersinggung, ketika ada kesalahan orang lain langsung tersinggung, terluka dan memendam lagi, ya memendam. Akhirnya apa? Ketika dipendam, nanti kejadiannya setahun yang lalu, tapi dia bisa dengan detail menceritakan kronologisnya. Karena apa? Dia memendam perasaan luka. Ya. Suka mengeluh, mengkritik, mencela, menghakimi. Ketika melihat sesuatu yang mungkin tidak seperti yang dia maksudkan, dia inginkan, ya, dia mengeluh, mengkritik, mencela, dan menghakimi. Cenderung suka membela diri dan menyalahkan orang lain. Jadi cari ininya, ya. Dia tidak langsung lihat. Memang naturalnya kita begitu, ya, mata kita selalu melihatnya keluar gitu, ya. Tapi ketika kita memiliki emosi dewasa, yang pertama pasti yang kita kelola, yang kita lihat kepada diri kita, ya. Sulit mengungkapkan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginannya, sehingga nggak jelas, ya, maunya apa gitu, ya. Pokoknya udah ini aja, mencak-mencak atau marah atau kesal gitu, ya. Tapi dia tidak bisa, sulit dia untuk mengungkapkan apa yang menjadi kebutuhannya dan keinginannya. Akan menghindar dan mengisolasi diri dari orang lain jika hatinya terluka. Jadi dia langsung freeze gitu, ya, membeku gitu. Dia tidak ingin gitu, ya, tidak ingin berinteraksi gitu ketika hatinya terluka. Sulit untuk mendengarkan pendapat atau kebutuhan orang lain. Tadi sudah, ya. Ketika ada masalah atau konflik, ya, ini benar-benar ibu-ibu, ya. Ketika ada masalah dan konflik, karena pasti dalam kehidupan kita begitu banyak masalah, mungkin ada konflik terjadi, gesekan terjadi, ya. Karena Tuhan sering sekali memakai masalah, konflik itu untuk mendewasakan kita. Tetapi orang yang emosinya tidak dewasa akan menghadapinya atau menyelesaikannya dengan cara 3F. Pertama itu fighting, ya, dengan adu argumen gitu, ya. Saya yang benar, saya begini gitu, ya. Bertengkar gitu, ya. Merasa paling benar gitu, ya, fighting gitu, ya. Ataupun flying gitu, ya, menghindar, kabur gitu, ya. Lari dari masalah ataupun freeze, diam, ya. Diam, memendam, pasrah, atau bahkan mungkin masuk ke titik apa emangnya gue pikirin gitu, ya. Sok sono, jalan aja gitu, ya, ketika ada masalah. Jadi kita melihat ciri-ciri emosi yang tidak dewasa. Berikutnya kita mau, ya. Ini yang kita mau terus kita diproses memiliki emosi yang dewasa. Ciri orang yang memiliki emosi yang dewasa, dia dapat mengidentifikasi emosinya, ya, bisa mengidentifikasi dan mengelola perasaannya sehingga dikontrol oleh perasaan karena dia pintar mengelolanya, bahkan dia bisa mengekspresikannya dengan tepat, ya, ini kurang di sini, ya, mengekspresikannya dengan tepat. Ketika kita berhasil mengidentifikasi emosi kita, wah saya ini malah lagi marah nih gitu, ya. Saya ini lagi sedih nih gitu. Saya ini lagi bosen nih. Saya ini lagi frustasi nih karena begitu banyaknya masalah yang bertubi-tubi datang gitu, ya. Nah, kita bisa mengidentifikasi, kalau kita berhasil mengidentifikasi, kenapa kita bisa membangun hubungan dengan baik dengan orang lain, maka kecenderungannya kita akan bisa mengidentifikasi emosi orang lain, emosi suami, emosi anak. Contohnya begini, kalau kita sudah terbiasa mengidentifikasi emosi, makanya ketika anak kita cerita, ketika dia pulang sekolah ataupun dia pulang kuliah atau pulang kerja, dia menceritakan, tadi aku di ini ada teman begini gitu, ya. Oh, dia ganggu aku, dia ceritakan gitu, ya. Kita langsung tembak. Oh, adik lagi marah ya, kakak lagi marah ya, sini mama peluk, kamu marah ya, gitu, ya. Ketika kita menyatakan emosinya, dia merasa dimengerti. Dia merasa ketika dia cerita dipahami, sehingga dapat membangun hubungan yang baik dengan suami, dengan anak, juga dengan orang lain. Dapat menerima orang lain apa adanya tanpa menuntut untuk mengubah mereka. Ya. Ini orang lain ini nggak hanya orang lain yang di luar kita, ya, tapi di dalam keluarga, suami, ya, dapat menerima kelemahannya, dapat menerima anak-anak kita dengan semua kelemahan-kelemahannya,
tanpa menuntut untuk mengubah mereka. Karena yang mengubah mereka adalah Tuhan ya. Keempat, menghargai atau respect kepada orang lain tanpa penghakiman, walau baik, buruk, atau kurang keadaan orang lain. Jadi respect kita itu, menghargai orang lain itu bukan karena apa yang ada pada dia, bukan karena dia, tetapi karena kita. Ya. Karena memang kita menghormati, menghargai orang lain, ya apapun keadaannya, kita menghargai. Bahkan di dalam kesalahannya, kita menghargai. Bahkan kita bisa, misalkan kepada anak kita ya, anak kita yang rasanya di bawah otoritas kita ya, karena kita menghargai, walaupun dia melakukan kesalahan, kita bisa memberikan disiplin atau penghukuman dengan terhormat ya kepada anak kita, karena kita menghargai dia. Dapat mengkomunikasikan kebutuhan dan keinginan dengan baik. Ya, jadi kita bisa tahu nih apa yang kita mau, apa yang menjadi kebutuhan kita. Terus berikutnya menyadari kelebihan, kekuatan, keterbatasan, kelemahan diri kita, bahkan nyaman untuk menceritakannya. Jadi kita tidak merasa bahwa nanti kalau aku ngomong kelemahan diriku, aku lagi di proses ini. Nanti ini kita memakai topeng ya. Salah satu tadi identitas yang salah itu ya, kita denial, akhirnya kita memakai topeng ya. Tetapi orang yang memilih emosi dewasa, dia bisa ya, bahkan kelemahan dirinya pun dia bisa dengan nyaman menceritakannya kepada orang yang dia percayai. Berikutnya itu mampu menyelesaikan konflik secara dewasa ya. Tadi ada 3F ya, 3F, fight, yang fighting ya, freeze sama flying. Tetapi orang yang memiliki emosi yang dewasa, dia mampu menghadapinya, face ya, dengan cara berkomunikasi, bernegosiasi ya, mencari win-win solution ya. Bukan aku benar gitu ya. Tadi kalau emosi tidak dewasa ya, tetapi dia mampu bernegosiasi, mampu duduk bersama ya, duduk bersama dengan kepala dingin menyelesaikannya ya. Dan emosi dewasa ini, ibu-ibu, kemampuan kita mengekspresikan itu berbagai macam emosi kita ya. Kemampuan mengekspresikan berbagai macam emosi, mengungkapkan emosi kita dengan tepat, sesuai situasi, tempat, dan cara yang tepat ya. Jangan sampai akhirnya kita sedih, keluarnya marah. Kita khawatir, keluarnya marah. Kita semua emosi-emosi negatif kita cuma satu gitu ya, ekspresinya satu, marah. Dan kemampuan kita mengontrol emosi kita. Bukan maksudnya kita tidak bisa marah, karena ada juga situasi-situasi yang membuat kita marah. Tetapi kita terlihat tetap stabil ya. Kita terlihat tetap stabil dan perasaan-perasaan kita di bawah kontrol kita. Ibu-ibu, ini yang bisa saya bagikan. Mari kita boleh terus bertumbuh bersama-sama, memiliki emosi yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang meriah buat materi yang luar biasa, emosi yang sehat yang disampaikan oleh Ibu Sarah Dorina. Terima kasih banyak Ibu Sarah buat pemaparan materi emosi yang sehat luar biasa. Nah pasti ini ditunggu-tunggu kembali ya. Saya datang untuk babak kita yang kedua. Oke. Nah sebelum kita masuk ke babak yang kedua, Bapak Ibu jadinya ya, mohon maaf ya. Ibu-ibu. Dimaafin ya. Abang host akan mengirimkan link kuesioner di kolom chat ya Zoom. Nanti ini bisa diisi selesai acara. Mengenai feedback acara kita ya, boleh nanti diisi setelah selesai acara, ada link feedback kuesioner yang diminta untuk ibu-ibu mengisi. Oke, yang siap untuk kuis babak kedua boleh dong kasih jempolnya buat saya. Oke, biar semangat, setiap pemenang akan mendapatkan hadiah
masing-masing Rp100.000. Nanti panitia akan menghubungi para pemenang apakah akan ditransfer ataupun mendapatkan e-wallet. Jadi setiap pemenang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp100.000. Dan untuk babak yang pertama sudah ada pemenangnya. Apakah ibu adalah orang yang spesial tersebut? Saya bacakan dulu. Pemenang untuk babak yang pertama sudah ada 3 orang. Yang pertama, Ibu Merna dari GKKD Salatiga. Selamat kepada Ibu Merna. Dan yang kedua adalah Ibu Mona dari GKKD Tanjung Pinang. Dan pemenang babak pertama yang ketiga adalah Ibu Maria dari GKKD Cimahi. Kasih tepuk tangan. Selamat kepada 3 pemenang dan akan dihubungi oleh panitia. Nah, sebelum kita masuk ke babak yang kedua, udah siap jempolnya ibu-ibu? Udah siap ya, supaya nanti berhasil menjadi pemenang juga di babak kita yang kedua ini. Masih sama lombanya, gamesnya yaitu menebak harga ya, menebak harga daripada barang-barang. Tadi Ibu Sarah udah bilang, sekarang tuh gara-gara belanjanya online. Tapi kita karena Virtus Woman, wanita-wanita yang membawa keharuman, belinya nggak sembarangan, sesuai dengan kebutuhan. Setuju ya ibu-ibu ya? Nah, sebelum masuk ke babak yang kedua, saya mau ngasih satu pantun lagi deh, biar seru ya. Kasih tepuk tangan ya buat saya ya. Buah mangga, buah kedondong bang. Iya. Yeah. Sungguh menggoda, wangi durian. Ya. Makin malam ya, sekarang udah semakin malam ya. Kita makin semangat dong. Ya. Karena kita adalah Virtus Woman. Yeay. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang pertama dari babak kedua. Siap-siap ya. Boleh dimunculkan Bang gambarnya? Nah ini ya zaman now ya, nggak cuma anak-anak gitu ya, suami-suami kita juga minta dibawa bekal ya nggak sih? Ya kan, biar makan sehat, biar suami-suaminya makin ganteng ya, makin sungguh-sungguh. Jadi kita harus punya apa namanya ini ya, lunchbox set ya, biar jangan jajan sembarangan. Nah kira-kira berapa sih harga lunchbox set ini? Kita kasih 3 pilihan, A 270.000, B 315.000, dan C 216.000. Kita goyang dulu. Yeay. Mantap, silakan kira-kira ditebak berapa ya harganya ya. Kemarin beli nih ya buat anak sekolah, buat suami juga. Kita bungkus, pastinya sudah ada pemenangnya. Ya, dan harganya adalah C 216.000 rupiah. Oke, sudah ada pemenangnya Bang ya. Soal kedua dimunculkan. Nah ini perlu juga nih buat olahraga ya. Supaya kita tuh selain harum juga kelihatannya tuh fit gitu ya. Jadi perlu olahraga. Nah olahraga perlu beli sepatu olahraga ya. Nah ini dia adalah Adidas Running Shoes ya. Ini coba ditebak, mungkin ada tanya ini yang asli apa bukan ya. Tapi ini nanti berdasarkan dari toko yang saya pilih ya. Toko yang saya beli. Pilihan yang pertama A 1.300.000, B 750.000, atau C 1 juta rupiah. Sekali lagi saya goyang buat ibu-ibu Virtus Woman. Boleh dipilih ya ibu-ibu ya. A atau B atau C. Oke, dan jawabannya adalah berapa ya harganya di toko saya kemarin ya? Tereng, harganya adalah B 750.000 rupiah. Oke, boleh dibungkus ya Abang Host ya pemenangnya. Nah ini adalah soal yang terakhir.
Nah soal terakhir ini gambarnya coba abang dimunculkan. Nah ini paling penting nih. Supaya kita nggak kehilangan kontak ya, koneksi dengan anak, dengan suami, dengan keluarga, mertua ya kan. Bisa juga dengan para ibu-ibu di Virtus Woman. Jadi kita mesti punya handphone. Nah mohon maaf ya, saya nggak disponsori tapi kali ini saya memilih smartphone Samsung Galaxy A52s 5GB Awesome Black. Ditebak aja, harga yang pertama 3.499.000, harga yang kedua 5.499.000 dan harga yang ketiga 4.899.000. Silakan dipilih. Ini joget saya yang terakhir nih ya. Buat ibu-ibu Virtus Woman. Oke, silakan dipilih. Ya, kita bungkus. Harganya adalah menurut toko saya harganya adalah Rp5.499.000. Oke, karena sesi kita langsung saja kita bacakan pemenangnya. Abang host sudah ada pemenangnya, ditunggu sebentar ya. Ya, sekali lagi kita ucapkan selamat kepada pemenang babak yang pertama dan juga nanti babak yang kedua. Panitia akan menghubungi para pemenang untuk mengirimkan hadiah daripada kuis kita hari ini. Sudah ada abang pemenangnya, kita sabar sebentar ya. Boleh dulu sekali lagi joget sama saya. Kasih jempolnya, goyang asik. Iya. Mantap. Satu putaran lagi bang. Ya, mantap ini ya, memang Virtus Woman. Oke. Nah mungkin kalau bertanya-tanya ada bilang, kok saya lebih cepet kayaknya kok itu yang menang gitu misalnya. Kita mengambil pemenang berdasarkan dari laptop host ya. Kita ambil dari laptop host. Ya nanti kita bisa screenshot gitu ya. Jadi kalau kok saya rasanya saya tadi yang paling pertama gitu muncul di Zoom saya. Tapi kita akan mengambil pemenangnya yang benar dan tercepat berdasarkan Zoom daripada host. Nah ini pemenangnya. Untuk pemenang babak kedua yang pertama adalah Ibu Rotua Sinurat dari GKKD Depok. Yang kedua, Ibu Halentina dari GKKD Lampung. Halo Ibu Halentina. Dan pemenang kita yang terakhir, wah ini luar biasa nih memang. Pas ya, dari Sumatera sampai dari Sumatera, Jawa ada. Dan dilengkapi oleh Ibu Mei dari GKKD Merauke. Selamat kepada Ibu Mei dan seluruh pemenang. Puji Tuhan, terima kasih buat setiap kita yang sudah berpartisipasi. Selanjutnya kita masuk ke sesi kita yang terakhir, mental dan prinsip keuangan. Kami serahkan kepada Ibu Eti Ajuning Dewi untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Shalom, selamat malam ibu-ibu. Suara saya terdengar? Ya, puji Tuhan ya. Sekarang waktu Indonesia Barat 6:30, 7:30 waktu Indonesia Tengah, dan 8:30 waktu Indonesia Timur ya. Kita sama-sama bersabar sebentar. Saya minta waktu 20 menit lagi untuk satu sesi terakhir ya. Saya mohon izin share screen sebentar. Sudah muncul ibu-ibu? Sudah ya, puji Tuhan. Topik hari ini mental dan prinsip keuangan kerajaan Allah. Jadi berarti apa kata Alkitab mengenai keuangan? Lebih dari 2000 ayat katanya di Alkitab itu bicara soal uang. Tuhan Yesus juga kasih perumpamaan. Yang berhubungan dengan uang itu ada 16 perumpamaan dari 38 perumpamaan. Jadi berarti
Uang itu merupakan masalah yang sangat penting karena sikap seseorang terhadap uang sangat menentukan hubungannya dengan Tuhan. Uang memang merupakan sumber kehidupan dalam semua aspek ya, dalam pelayanan juga kita butuh uang, untuk misi juga kita butuh uang. Tapi sumber uang itu adalah Allah. Oleh karena itu kita perlu belajar prinsip-prinsip Alkitab tentang masalah keuangan ini. Setuju ya Ibu-ibu? Yuk kita lihat slide berikutnya. Sebentar ya, kok nggak bisa mungkin ini ya. Nah, oke. Berdasarkan survei, jika ditelusuri, katanya sekitar 50% dari kasus perceraian bermula dari masalah keuangan. Tingginya kebutuhan hidup, ya, harga bensin naik, harga yang lain ikut naik, semuanya naik. Sifat konsumtif. Tadi kan Ibu Sarah sudah sampaikan ya, ada yang tidak tahu ini kebutuhan atau keinginan. Nah, seperti itu. Dan kurangnya kemampuan mengelola keuangan menimbulkan tekanan besar dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu kita perlu ya belajar tentang uang ini. Nah, ini ya. Tadi kita judulnya adalah bagaimana kita mempunyai prinsip dan cara pandang yang benar terhadap uang. Ini gambarnya gambar uang dan gambar mata ya. Ada orang istilahkan katanya mata duitan. Kenapa sih berhubungan dengan mata ya? Uang itu karena memang cara pandang kita itu bisa mengubah pola pikir dan bisa mengubah keputusan dan bisa mengubah tingkah laku kita. Cara pandang itu. Nah, kita tahu ya di Roma 12 ayat 2 katanya berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ketika kita diperbaharui, otak kita dipenuhkan dengan kebenaran firman Tuhan, itu akan menuntun kita untuk kita punya sikap yang benar terhadap uang. Tadi memang kita berhubungan dengan uang, setiap hari berhubungan dengan uang. Uang itu merupakan kebutuhan di semua aspek kehidupan, di pelayanan dan semua aspek kehidupan. Tetapi kita tahu bahwa kita akan belajar ya bahwa uang ini hanya alat, uang itu bukan tujuan hidup kita. Nah, ini cara pandang secara Alkitab, yaitu cara pandang ilahi ya. Ini gambarnya mata terus, yuk kita sama-sama baca yuk, walaupun di mute nggak apa-apa ya. Baca bersama-sama. Matius 6 ayat 21 sampai 22. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ini bicara soal harta, tapi di situ juga bicara soal hati. Di ayat 22 bicara soal mata. Ya, karena harta itu berhubungan dengan sikap hati kita, juga berhubungan dengan cara pandang kita. Tadi di awal saya sudah katakan bahwa uang ini merupakan masalah yang sangat penting karena sikap seseorang terhadap uang sangat menentukan hubungannya dengan Tuhan. Jadi hubungannya harta itu dengan sikap hati juga dengan cara pandang ya. Itu menurut Matius 6 ayat 21 sampai 22. Kita lanjut lagi. Cara pandang ilahi lagi, apalagi nih? Yuk baca sama-sama ya ibu-ibu. 1, 2, 3, Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tadi saya sampaikan uang adalah sumber kehidupan dalam semua aspek ya dibutuhkan. Tapi sumber uang itu adalah Allah. Semuanya dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Uang itu hanya alat, bukan tujuan hidup kita. Dan sumber berkat itu adalah Tuhan.
Kita masuk lagi, sekarang banyak ayat ya. Kita masuk lagi, ayat lagi, 1 Tawari 29, ayat 11 sampai 12. Yuk baca sama-sama Bu Ibu, 1, 2, 3. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Ayat 12, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Jadi kalau kita punya kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu semata-mata karena anugerah Tuhan, karena sumbernya dari Tuhan. Ini bicara apa hubungannya dengan keharuman. Nah, harum itu orang yang punya yang namanya harum itu berarti bukan Mas Harum, bukan ya, maksud saya harum namanya itu adalah bukan juga Ibu Kartini. Yang harum itu adalah orang yang punya nama baik, terkenal baik. Nah, itu Tuhan mau jadikan kita sebagai orang-orang yang terkenal baik. Dulu jemaat mula-mula, banyak orang tertarik datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena kesaksian hidup dari jemaat mula-mula. Mereka orangnya terkenal baik sehingga menarik banyak orang untuk datang kepada Tuhan ya. Jadi semuanya adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Kejayaan, kekayaan, kemuliaan semuanya milik Tuhan. Kita adalah pengelola. Kita yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mengelola dan untuk menyalurkan berkat yang Tuhan berikan lewat kita. Tapi bukan milik kita, semuanya milik Tuhan. Kemasyuran, keagungan, langit dan bumi semuanya milik Tuhan. Itu harus kita sadari. Seringkali manusia lupa ya. Kalau sudah berkecukupan, Tuhan bilang, Kak, nanti kamu kalau sudah berkecukupan ingat ya. Gitu. Jangan melupakan Tuhan. Seperti itu. Ya, kita mau ajarin juga kepada jemaat yang Tuhan percayakan untuk kita layani, juga untuk selalu mengandalkan Tuhan. Ada ayatnya lagi, itu di Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Ayo baca lagi sama-sama. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, diprediksi tahun 2023 itu bakal ada terjadi krisis ekonomi global. Sekarang sudah terjadi di beberapa negara di Eropa karena bahan bakar, minyak, dan gas naik. Katanya ada yang sampai 6 kali lipat. Kita aja baru naik 20%, kayaknya udah wah gitu ya. Udah harus atur lagi semuanya ini gitu ya, untuk anggaran belanja kita bulanan di rumah gitu ya, juga untuk keperluan pelayanan dan lain sebagainya. Tetapi kita adalah orang-orang yang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ada sumber berkat itu, yaitu Tuhan yang mengalirkan dan mencukupkan, tidak membuat kita khawatir dan takut. Ya, walaupun panas terik, katanya tidak mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, tidak berhenti menghasilkan buah. Kita adalah orang-orang yang sedang dipersiapkan Tuhan. Ketika kegelapan menutupi bumi, orang-orang akan datang kepada Sionnya Tuhan. Siapa? Kita. Umat Tuhan yang memiliki terang Tuhan. Karena ketika semua digoncangkan, gereja Tuhan tidak tergoncangkan. Siapa gereja Tuhan? Kita. Tidak tergoncangkan. Karena kita melekat pada pokok anggur. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Enggak pernah kekurangan air kehidupan dari Tuhan. Sehingga
patutlah kita mengandalkan Tuhan. Siapa yang mau kita andalkan kalau bukan Tuhan, ya? Tuhan yang sanggup, Tuhan yang mampu, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha tahu, dan Tuhan sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Itu yang mungkin bisa kita nanti lanjutkan kepada orang-orang yang kita layani, ya, berita ini. Ini kita lanjut lagi, di dalam Kristus kita semua berhak terhadap janji Allah atas semua berkat-Nya. Saudara-saudara, Allah itu punya ikat janji dengan Abraham. Nah, Kejadian 12 ayat 2 dan 3 itu perjanjian Allah dengan Abraham dan berlaku bagi keturunannya, bagi Ishak, bagi Yakub, juga bagi kita orang-orang yang percaya. Perjanjian berkat ini berlaku bagi kita. Semua janji Allah yang diberikan itu berlaku bagi kita. Yuk kita baca lagi yuk, ibu-ibu, di Kejadian 12 ayat 2 dan 3 ya. 1, 2, 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, haleluya, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu janji Tuhan buat Abraham, dan itu juga janji Tuhan buat kita, keturunannya, karena Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, itu juga Allah kita, Bapa kita, dan kita adalah ahli waris terhadap janji, ikat janji, perjanjian berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham. Luar biasa. Yang punya kemasyhuran itu Tuhan, tetapi katanya Tuhan akan berikan kepada Abraham berkat, kemasyhuran. Tapi tujuannya adalah, dan engkau akan menjadi berkat. Ya, Tuhan membackup dari surga. Orang-orang yang memberkati engkau diberkati sama Tuhan. Wow, orang-orang yang mengutuk juga dikutuk. Wow, kita di backup oleh surga, ya. Puji Tuhan. Nah, masuk kepada prinsip ya. Sekarang prinsipnya supaya jangan tadi yang Ibu Sarah bilang ya, dibawa angin kemana angin mengalir. Tetapi kita punya prinsip dari Alkitab. Setia dalam perkara kecil dipercayakan lebih besar. Yuk baca lagi ya. Lukas 16 ayat 10 sampai 11, 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ya, jadi kalau dia setia, ya mau perkaranya kecil atau besar, dia memang setia. Kalau udah nggak benar, mau kecil mau besar ya nggak benar gitu. Tetapi Tuhan memang luar biasa, dia bawa setiap kita. Ya saya kasih contoh, maaf, tokohnya bukan wanita. Tadi Mam Eli tokohnya luar biasa ya, wanita semua. Raja Daud, sebelum jadi raja, dia jadi gembala 2-3 ekor domba. Tapi dia lakukan dengan segenap hati, kekuatan, dan akal budi. Dia bela 2-3 ekor domba itu. Sampai tujuan terakhirnya adalah dia menjadi raja. Contoh yang kedua Yusuf. Yusuf itu OB, ya kayak OB, jadi tukang bersih-bersih di rumahnya Potifar. Tapi dia bersih-bersihnya segenap hati, kekuatan, dan akal budi. Sehingga Potifar melihat. Dan wah, ini orang dapat dipercaya. Sehingga dia percayakan seluruh hartanya kepada Yusuf. Jadi perkara apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita lakukan dengan segenap hati, kekuatan, dan akal budi. Karena Tuhan punya program, Tuhan punya kurikulum buat kita, supaya kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena orang-orang yang berkemenangan adalah orang-orang yang berkemenangan juga di dalam hal keuangan. Ayat 11 katanya,
jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, kalau soal uang aja nggak beres, gimana mau dipercayakan kepada soal kekekalan, soal kemuliaan? Amin, saudara, saudari, ibu-ibu dan teman-teman. Amin ya. Nah, ini prinsip lagi nih, belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Istilahnya katanya jangan lebih besar pasak daripada tiang ya. Jangan sampai ngutang untuk keperluan, ya dicukupkan dari apa yang ada. Yuk baca lagi ayatnya ya. Bersama-sama ya ibu-ibu, 1, 2, 3, Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan. Tapi bagian kita juga belajar mengelola. Tadi katanya di awal banyak perceraian ya, harga yang tinggi, terus kemudian konsumtif, terus kemudian apa lagi, tidak mampu mengelola uang. Jadi kita mencukupkan diri itu salah satu bagian ya dari mengelola. Berapa penghasilan? Jadi kita harus ya, saya punya contoh ya, waktu kami menikah ya, kami dari nol ya. Kami beli ranjang cuma 50.000 waktu itu di Bandung. Di Bandung itu ada namanya Cicadas, mebel murah. Mebel itu dari 50.000 sampai 50 juta memang ada. Tetapi kemampuan keuangan kita berapa? Tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Waktu itu suami saya seorang guru SMA di Santo Aloysius Bandung. Ya saya menyesuaikan. Saya nggak cari tempat tidur atau ranjang yang 50 juta, yang 50.000, karena sesuai dengan kemampuan saya. Nah, contohnya seperti itu ya. Yuk kita lanjutkan lagi ayat berikutnya tentang belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Filipi 4 ayat 11 sampai 13, baca bersama-sama ibu-ibu dan teman-teman, 1, 2, 3. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini Rasul Paulus. Dia tahu apa yang namanya kekurangan, dia tahu apa yang namanya kelimpahan. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa mencukupkan diri itu berarti menyesuaikan dengan kemampuan keuangan. Nanti ibu-ibu bisa punya bekal untuk bagikan ke jemaat yang dilayani ya, supaya jemaatnya juga bisa belajar pandai mengelola uang yang dipercayakan ya, supaya Tuhan beri kepercayaan lebih lagi. Seperti itu ya. Paulus bilang, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Tetapi dia melayani Tuhan dengan segenap hati. Dalam hal pelayanan, saya mengalami dulu dari awal, suami saya pelayanan ke desa, tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Tidak mengharapkan upah karena memang udah merasa cukup apa yang Tuhan beri. Bahkan apa yang kita beri untuk Tuhan itu tidak cukup untuk membalas kasih Dia. Tidak cukup untuk melunasi apa yang Tuhan beri kepada kita. Sehingga kita merasa kurang dalam hal pemberian kepada Tuhan. Dan ternyata Tuhan itu tidak pernah berhutang sama kita. Ketika kita mempersembahkan hidup kita bagi Dia, kita sedang memiutangi Tuhan. Demikian juga bukan dalam pelayanan ya, dalam kehidupan sehari-hari. Dari awal tadi saya katakan bahwa saya mulai dari nol, belajar ya. Saya punya anak, saya punya kebutuhan. Tadi di games ada harga susu. Dulu saya pilih susu yang paling murah, tapi anak saya cerdas kok, karena Tuhan memberkati. Kemudian anak saya butuh jeruk.
saya cari jeruk yang obral, memang agak sedikit-sedikit, tinggal saya pilih lah, agak sedikit-sedikit mungkin udah nggak fresh, tapi saya pilih, saya bisa dapat yang bagus, tetap anak saya sehat kok. Karena saya sesuaikan pada saat itu. Bahkan saya belajar ya, ada seseorang mengatakan ketika penghasilan kita bertambah, jangan cepat-cepat menaikkan gaya hidup. Karena itu kan dengan gaya hidup ya, sejajar ya. Nggak usah cepat-cepat menaikkan gaya hidup, nggak apa-apa. Biar kita punya tabungan, punya untuk menabur, ya, punya ada kelebihan untuk menabur gitu. Nggak usah cepat-cepat menaikkan gaya hidup. Seperti itu. Jadi kita bisa atur semuanya. Jadi saya punya pengalaman ya, kalau dulu waktu anak pertama, baju hamil saya cuma 2, 1 cuci, 1 pakai. Saya nggak malu. Kenapa? Karena saya sudah, yang tadi Mom Eli katakan, mati rasa. Sudah penyerahan hidup, saya nggak gengsi, saya nggak malu. Dengan orang lain, bahwa baju saya 1 dicuci, 1 dipakai, cuma 2 aja itu baju hamilnya. Saya nggak malu, karena saya sudah berkemenangan. Makanya tadi saya katakan bahwa orang yang hidup berkemenangan adalah orang yang hidup berkemenangan juga dalam hal uang dan harta. Sehingga saya nggak mempermasalahkan, kalaupun misalnya saya cuma punya baju hamil 2, tidak saya permasalahkan. Karena saya sudah berkemenangan, sudah menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya, ini ayat 13, yuk baca lagi bersama-sama yuk. 1, 2, 3, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan, kita lanjut lagi. Nah, ini terakhir nih. Sekecil apapun uangnya akan cukup bila digunakan untuk hidup. Tetapi sebanyak apapun uangnya, tak akan pernah cukup jika untuk memenuhi gaya hidup. Yuk, baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sekecil apapun uangnya akan cukup bila digunakan untuk hidup. Tapi sebanyak apapun uangnya, tak akan pernah cukup jika untuk memenuhi gaya hidup. Nah, ini yang perlu kita pahami supaya kita juga bisa mengajarkan anak-anak kita, orang-orang yang kita layani, pertama-tama kita hidupi dulu ya, dalam kehidupan kita itu menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi orang-orang yang kita layani. Seperti itu ya. Tuhan Yesus memberkati, puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kami persilakan kepada Ibu Elsa untuk menutup acara kita malam hari ini. Luar biasa saudaraku, ibu-ibu, hamba-hamba Tuhan di seluruh PD, di pelayanan Sinode GKKD. Saya percaya apa yang kita terima hari ini adalah memperlengkapi kita untuk membawa keharuman bagi orang-orang, bagi jiwa-jiwa di sekitar kita. Kita bersyukur Tuhan memperlengkapi kita, bahkan mau memasuki 2023 di mana ada banyak sekali krisis apapun, kita hamba-hamba Tuhan diberikan kemenangan untuk membawa jiwa-jiwa yang lain, saudara kita yang lain juga menang terhadap krisis, dan kita meyakini itu. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Ya Bapa yang mulia, betapa ajaib Tuhan. Benar-benar Tuhan yang memanggil dan memilih kami, Tuhan. Tuhan yang menuntun kami untuk kami tahu perubahan zaman dan keadaan zaman, ya Tuhan. Malam ini Tuhan, sejak sore tadi Tuhan memperlengkapi kami sesuai dengan panggilan Engkau kepada kami menjadi istri-istri hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan di setiap daerah, ya Tuhan. Kami bangga kepadamu Tuhan. Kami puas dengan Engkau, ya Tuhan. Kami yakin dengan Engkau. Bahkan Tuhan memperlengkapi kami kembali, ya Bapa, untuk melakukan, ya Tuhan, apa yang Engkau percayakan, dan untuk melihat wujud dari janji firman-Mu Tuhan, dari kebenaran yang Tuhan singkapkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh siap, boleh menjadikan
wanita-wanita yang membawa harum dan mengharumkan setiap tempat untuk boleh memuliakan Engkau, dengan Engkau yang terus memproses emosi jiwa kami, dengan menyadari bahwa kami boleh menjadi pengelola keuangan yang baik ya Tuhan, untuk setiap apa yang Engkau percayakan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan. Malam ini kami memuji Engkau, berterima kasih Tuhan. Engkau yang sudah menyatakan kerinduan-Mu kepada kami semua. Buat kami kuat ya Tuhan. Buat kami sehat Tuhan. Buat kami panjang umur Tuhan. Buat kami terbuka ya Tuhan. Buat kami terus Tuhan melihat dan makin berbuah lebat ya Tuhan, di mana Tuhan tempatkan kami ya Bapa, di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri ya Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi. Biarlah kami Tuhan menetapkan posisi kami sebagai wanita-wanitanya Engkau yang melakukan perkara-perkara untuk keajaiban-keajaiban yang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, kami memuji Engkau dan kami membawa apa yang kami terima hari ini. Oh Tuhan, untuk boleh kami bawa kepada umat Tuhan di tempat kami masing-masing ya Tuhan. Kami percaya akan melihat dampak dari kebenaran-kebenaran yang terus menguatkan kami kembali. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau. Terima kasih untuk semua yang ambil bagian pelayanan hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk semua fasilitas yang Tuhan sediakan. Tuhan yang memberkati, Tuhan memberkati Sinode GKKD juga ya Tuhan, supaya terus Tuhan maju masuk di dalam panggilan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Ibu-Ibu. Sebelum kita berpisah, sebentar kita akan foto bersama ya. Bisa layar kameranya bisa dibuka, berikan senyum yang terbaik. Nanti saya akan komando, saya akan hitung sampai 3. 2 kali foto setiap layar, nanti boleh foto bebas, sarangeo juga boleh, atau cibi-cibi juga boleh, gaya yang terbaik. Oke, dari layar pertama, saya akan hitung. 1, bisa senyum. 2, 3. Sekali lagi, gaya bebas. 1, 2, 3. Sekarang layar yang kedua. Bentar ya. Baik, layar yang kedua bisa kasih senyum yang terbaik. Bisa kameranya dibuka, masih ada 1 yang belum dibuka. Oke. Saya akan hitung sampai 3, senyum yang terbaik. 1, 2, 3. Sekali lagi, gaya heboh boleh. 1, 2, 3. Baik, layar yang ketiga. Tetap senyum yang terbaik. Jangan ada yang merem ya. Saya hitung ya. Siap Ibu-Ibu? 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. Baik, sekarang layar yang keempat. Oke, mana senyumnya? Kameranya dibuka. Ibu Rini GKKD Karawang boleh buka kamera, tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Oke, saya akan hitung. Gelap ya. Baik, senyum yang terbaik. 1, 2, 3. Gaya, ganti gaya sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Layar yang kelima. Siap-siap. Ya. Buka layar semua. Oke, siap. Saya akan hitung ya. Gaya yang terbaik, senyum yang terbaik. 1, 2, 3. Ganti gaya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, nanti fotonya akan kami share ke setiap grup. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Ibu Ganda, kami sudah difoto. Ya, sama-sama. Ibu-ibu sekalian, kita sudah selesai mengikuti Virtus Woman, pertemuan Departemen Wanita. Pasti kita semua sudah mendapatkan lawatan Tuhan yang pribadi. Amin. Sampai bertemu kembali dalam Virtus Woman selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Tuhan berkati. Semuanya. Ada pertanyaan boleh di grup ya. Grup ya. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Ibu-ibu, Eli, Sarah, semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih, Mas.